Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Ya, kali ini kita membahas bukan masalah politik ini sebenarnya ya. Kita ingin tahu ya kenapa akhir-akhir ini kita sering lihatlah di berbagai media maupun statement maupun sebenarnya terjadi di mana saja sih ini ya. Terakhir kita ingin menyoroti ini ya, budaya jilat menjilat begitu. Terakhir kita lihat ini yang sempat viral di media ketika ada seseorang lah ya yang kemudian ingin menyuarakan begitu ya, merespon pidato Jokowi dengan mengatakan bahwa wah, Jokowi ini cocok jadi sekjen PBB. Sebenarnya nggak masalah kalau yang mengatakan itu sebenarnya orang awam begitu ya. Tetapi ini ketika kemudian seorang tokoh yang seharusnya dianggap berlebihan begitu, dianggap wah ini seperti menjilat begitu. Benarkah seperti itu? Benarkah ini sudah menjadi budaya di politik kita maupun di kehidupan sehari-hari? Karena kalau mau jujur ini bukan hanya terjadi di pemerintahan Jokowi ya. Di zaman Pak Harto dulu ada Harmoko ya dengan kalimat legendnya menurut petunjuk Bapak Presiden begitu. Dan macam-macam setiap presiden sebenarnya ada juga, dan bukan hanya di presiden, di kehidupan sehari-hari ini budaya jilat menjilat ini memang sudah begitu akrab, baik di ke atasan, ke bos ya. Saya sebutnya bos ya, karena katanya bos dan pimpinan ini beda. Biasanya kalau jilat menjilat ini ke bos begitu. Nah, kita akan membahasnya ini dengan Kak Rocky Gerung. Halo, Kak Rocky. Sebelumnya dipertegas jilat menjilat ini bukan harfiah loh ya. Ini kita membahas kenapa sih kita ini kok sangat kental dengan budaya jilat menjilat begitu. Apakah ini warisan kolonial begitu? Di zaman Belanda, pendidikan kolonial sehingga kita terbiasa, karena kita tahu zaman Belanda dulu biasa gitu ada yang demi jabatan begitu kemudian menjilat ke penjajah. Justru peradaban Belanda itu terkenal dengan istilah saklek, artinya ini ya ini, tidak ada interpretasi. Jadi jilat menjilat itu sebetulnya bukan peradaban kolonial. Kolonial tidak mengajarkan itu. Kolonial mengeksploitasi hal yang udah ada di dalam bangsa ini. Jadi dieksploitasi soal jilat menjilat itu, yang disebut feodalisme sebetulnya. Nah, feodalisme itu hal yang biasa ada karena ada hierarki, semacam hierarki keagungan. Yang di atas itu agung, maka yang di bawah mesti merangkak ke sana. Dalam istilah sekarang jilat menjilat. Jadi faktanya sebetulnya bangsa ini memang ada potensi, kadang-kala menjadi manifest potensi itu, yaitu tradisi untuk mengabdi tanpa reserve. Dalam situasi kerajaan ya oke, itu culture-nya, tapi dalam demokrasi masih ada orang yang semacam itu. Itu artinya cuma dua, kalau dia masih menjilat di zaman demokrasi, atau dia nggak punya otak, atau dia nggak punya uang gitu. Kan hanya itu kan. Ya, itu yang menjadi sorotan Kak Rocky, yang terjadi akhir-akhir ini bukan orang yang nggak punya otak atau bukan orang yang nggak punya uang yang menjilat ini. Masalah tokoh-tokoh bahkan pejabat begitu, bahkan bukan orang biasa, bahkan instansi pun begitu ya. Kita ingat ya tahun 2019 itu, ketika penerbangan haji perdana dari Solo itu sampai Garuda sendiri menulis terima kasih Jokowi di lumbung pesawat begitu kan. Nah, ini banyak orang yang menilai lebay begitulah istilahnya. Nah, kok sampai bukan hanya orang-orang yang tidak berpendidikan yang melakukan menjilat, bahkan instansi yang seharusnya profesional pun melakukan seperti itu begitu. Yang salah apa nih? Artinya ada perluasan atau reinventing the very culture of feudalism. Jadi feudalisme itu bukan sekedar ada di tangga istana, bahkan ada di tangga pesawat. Bukan cuma di darat, bahkan di udara tuh, ditempel di situ. Jadi memang kalau kita sebut, kita udah pindah dari tradisi feodal masuk ke sistem demokrasi. Tetapi infrastruktur culture-nya masih ikut masuk ke situ. Dan itu yang kemudian justru dihargai sebagai keutamaan bangsa, dianggap sebagai local wisdom kalau orang memuji. Ya memuji itu, kalau saya memuji
orang tua ya iya, memuji pemuka agama karena saya dapat moral dari dia, oke, apalagi memuji Tuhan itu. Tetapi memuji presiden itu terlarang dalam demokrasi karena presiden itu dipilih dan bisa diganti 5 tahun sekali. Jadi orang yang memuji justru dia nggak ngerti demokrasi. Dalam demokrasi kekuasaan itu dikritik bukan dipuji. Jadi kalau ada tokoh yang menginginkan supaya presiden jadi apa tadi sekjen PBB segala macam, itu artinya potensi dia untuk jadi penjilat memang ada dalam dirinya sejak awal. Mungkin di periode yang lain, mungkin dalam lingkungan yang lain. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba jadi penjilat hanya untuk satu periode. Jadi seluruh hidupnya sebetulnya adalah hidup di dalam culture jilat-menjilat itu. Artinya lidahnya lebih panjang dari akalnya tuh. Kalau orang akalnya panjang nggak akan menjilat. Kalau lidahnya lebih panjang ya pasti menjilat. Ini abstrak loh, bukan konkret seperti yang bukan harfiah. Bukan harfiah. Iya, kalau harfiah lain lagi nanti pasti pembahasannya kan. Oke. Ya, tetapi inilah yang menjadi biasanya justru menjilat ini lebih karena memang itulah yang terbukti ampuh mungkin. Mengapa subur? Itu kan pertanyaan saya. Apakah itu memang terbukti ampuh? Karena kan seharusnya misalnya kayak Garuda begitu. Kalau ingin menunjukkan terima kasih ke presiden, ingin mengimpress begitu presiden kan bisa menunjukkan lewat prestasi, nggak rugi misalnya. Atau yang lainnya kalau memang ingin mengambil hati begitu ya, menunjukkan itu kan bisa menunjukkan lewat prestasi atau kontribusi seperti itu. Tetapi lebih kepada puja dan puji dengan ramainya buzzer dan lain segala macam. Itu menunjukkan bahwa memang apakah itu barometer, memang itu yang apakah itu mendapat apresiasi begitu atau memang itu apa ya, it works gitu. Dulu di awal kemerdekaan nggak ada tuh tradisi puji-memuji itu. Bung Karno nggak dipuji-puji. Siapa? Bung Karno saya kan masih muda ya, nggak tahu. Memang. Bung Karno dulu dipuji-puji. Kan itu saya sebut tadi di awal kemerdekaan. Bung Karno itu minta dipuji ya udah di atas tahun 59 ketika udah ada dekret. Jadi di awal Bung Karno orang yang sangat merdeka. Jadi dalam suasana merdeka nggak ada puji-memuji. Yang merumuskan konstitusi orang yang bertengkar justru di dalam rapat, bukan orang yang memuji-memuji itu. Jadi sampai dengan periode demokrasi parlementer, orang berdebat nggak memuji. Setelah demokrasi terpimpin oleh Bung Karno karena dekret ke 5 Juli itu, maka mulai ada puji-pujian dan berujung pada orang bahkan memuji presiden sebagai dewa yang tak bisa tergantikan. Oleh karena itu dia dijadikan presiden seumur hidup. Itu berlanjut pada Presiden Soeharto. Tetapi pada Presiden Soeharto itu memang sistemnya otoriter. Sehingga orang takut kalau nggak memuji gitu. Nah sekarang sistemnya demokratis, orang masih takut kalau nggak memuji. Kan itu ada gen yang kacau di dalam otaknya kan. Jadi ada mutasi gen yang membuat tadi lidahnya jadi bertumbuh lebih cepat dari otaknya. Sehingga dia mengeluarkan pujian lebih banyak daripada mengevaluasi keadaan. Kan itu gejalanya sebetulnya. Atau rumusnya begitu. Nah ini kan pasti ada supply and demand gitu loh. Sebenarnya maksudnya kalau pujian itu tidak ditanggapi kan tidak akan berlanjut begitu. Memang, tetapi itu anehnya yang saya sebut tadi. Itu nggak ada di dalam rumus di seluruh dunia dalam semua peradaban sistem terbuka, sistem demokrasi di mana orang bisa berkompetisi dengan kemampuan masing-masing, masih memuji. Kan dia dapat insentif apa? Kan mestinya demokrasi oke, kesetaraan, prestasi saya banggakan, saya nggak perlu puji orang lain kan. Kalau orang lain puji saya, basisnya adalah karena saya berprestasi, bukan tiba-tiba minta presiden jadi atau mengusulkan presiden jadi apa namanya sekjen PBB dan nggak ada konteksnya. Justru PBB menganggap bahwa Indonesia ini gagal menangani COVID dan PBB juga anggota-anggota PBB akan anggap ini orang gila apa mau jadi memimpin negara aja nggak bisa. Negara kita itu dirumuskan sebagai divided nation, negara yang terbelah. Lalu ada orang mengusulkan supaya Presiden Jokowi memimpin United Nation. Ketawain kan? Kita aja divided, bagaimana dia memimpinnya United kan? Jadi itu sebetulnya gagal otak sebetulnya. Kenapa? Karena ingin mengemis karena kebutuhan ekonomi dasar yang mungkin dia terganggu, ada utang, dan kalau orang berutang ya udahlah restrukturisasi utangnya kan. Tapi kalau utang moral, ngapain utang moral dipamerkan ke publik? Kan akhirnya orang menilai ini orang yang mengusulkan kegilaan itu atau dia berutang moral atau dia takut karena
uh, punya utang materi yang besar sehingga mesti cari suaka di istana, atau memang otaknya nggak cukup, jadi dia berutang pada akal sebetulnya tuh. Gampang aja. Ya itu makanya saya memaklumi jika itu terjadi kepada orang yang memang terhimpit secara ekonomi sehingga satu-satunya cara yang dilakukan adalah dengan menjilat untuk memperoleh insentif begitu. Tetapi ketika dilakukan di lingkungan istana juga, di mana orang-orang itu adalah orang-orang tokoh begitu yang sebenarnya berprestasi juga ya, bukan orang sembarangan loh. Tetapi mengapa justru menggunakan seperti itu? Ada orang. Itu artinya dia berutang, tapi penampilannya seolah nggak berutang kan, tapi berutang itu. Ini analisis saya. Kalau nggak berutang, itu dia nggak akan lakukan itu. Atau dia berutang budi, maka dia melakukan itu. Atau yang terakhir, dia nggak punya otak, kan cuma itu kan. Kan nggak ada cerita lain kan. Jadi kalau dibilang nggak mungkin dong kan dia terlihat tidak kekurangan secara ekonomi. Lah kalau begitu kekurangan secara otak. Kalau tidak kekurangan secara otak berarti kekurangan secara ekonomi atau kekurangan secara etis. Kan cuma itu aja kan. Nanti orang akan bantah, kelihatannya enggak, memang kelihatan enggak, tetapi sinyal itu diagnosis kita atau diagnosis saya mengatakan bahwa atau dia kekurangan otak, atau dia kekurangan uang, atau dia kekurangan moral. Cuman itu penyebabnya. Ya. Tapi kalau dilihat yang terjadi saat ini, tampaknya memang apa yang harus dilakukan pemimpin atau bos yang dijilat ini begitu ya, agar tidak semakin tumbuh subur begini. Bagaimana memutus rantai budaya menjilat-menjilat ini? Karena tambah subur loh, malah ada buzzer lagi, ada apa gitu kan? Ya, kok paling parah menurut. Problemnya bukan pada si pemimpin, problemnya pada kroco-kroco ini kan. Kan si pemimpin dengan sendirinya menginginkan dipuji kan. Jadi patron kliennya tidak bekerja demi keuntungan si pemimpin. Memang itu rumusnya, pemimpin pasti ingin menguji orang dengan budi, dengan materi. Lalu orang-orang ini yang biasa disebut buzzer influencer, ada mantan bekas wartawan senior, ada bekas dosen, bekas macam-macam, justru mencari suaka di istana. Jadi moral ini yang menggerogoti prinsip kesetaraan di dalam berpolitik. Kalau presiden malah senang-senang aja. Tapi ini kan, tapi ini kan nggak terjadi pada presiden aja sebenarnya, di lingkungan kantor misalnya ya. Itu kan kita rasakan sekali di mana-mana lah budaya jilat-menjilat ini. Tapi jika seorang pemimpin begitu ya tidak memberi insentif kepada yang menjilat, otomatis itu akan berhenti sendiri kan yang menjilat. Memang. Tetapi yang ingin menjilat juga dari belakang nyuruh orang lain supaya kasih insentif terus. Jadi kalau dianggap bahwa lembaga-lembaga lain juga tidak sekedar istana, lembaga lain justru terpapar oleh istana. Kalau istana berhenti, yang lain juga berhenti. Kan ini apa namanya tuh, semacam ya pembiaran sebetulnya kan, permissiveness dari kebudayaan yang dimanfaatkan oleh buzzer influencer ini, kan itu yang terjadi. Jadi, di BUMN pasti terjadi karena istana juga memang butuh itu. Jadi hierarki jilat-menjilat ini berlangsung dari ujung atap istana sampai ke dapur BUMN. Sampai dapur BUMN, sampai ke toilet BUMN, sampai ke bawah. Dan itu yang diturunkan di dalam keadaan kita. Nah kalau kita lihat secara lengkap dari atas, fenomena dinasti politik, mantu presiden, anak presiden yang sekarang lagi diributin orang, itu juga bagian dari sistem itu. Sehingga orang yang tadinya kritis pada kekuasaan terpaksa dia menjilat karena ada beban politik yang mesti dia bayar. Gitu kan. Menjilat dengan cara apa? Ya mulai mempromosikan bahwa ini orang baik ini. Ya tapi recordnya nggak ada, segala macam. Ini potensial segala itu kan cuman karena kebutuhan tukar tambah politik atau tukar tambah moral atau tukar tambah ekonomi kan, tukar tambah kantong, nggak ada soal lain di situ. Tapi kalau ditarik sejarahnya, menurut Kak Rocky ini ya semacam warisan feodal begitu ya? Iya, di belakang kita ada feodal dulu, raja mesti ngumpulin upeti sehingga orang mesti datang pada raja ngasih upeti yang disebut apnase dalam sistem politik tradisional kita.
Iya, tapi itu kan sistem kerajaan. Memang dia fit and proper dengan feodalisme. Tapi ini sistem demokrasi, masih ada feodalisme. Itu itu nggak bisa diterangkan. Dan orang cuma geleng-geleng kepala aja. Bagaimana mungkin diberi kemerdekaan, tapi masih mau menjilat? Kan itu orang dungu aja kan. Udah bebas, tapi masih mau dirantai kan itu. Ya, tapi kalau tadi itu kan Kak Rocky menjelaskan bahwa ini basisnya alasannya materi biasanya ya, karena memang ada ingin imbalan begitu materi begitu. Tetapi kalau seperti itu alasannya ya memang tidak bisa diputus rantai ini. Siapa sih yang tidak butuh materi? Siapa sih yang tidak butuh uang? Semua orang butuh uang kan? Ya, bukan semua orang butuh uang. Semua orang butuh kemampuan untuk menghasilkan uang tanpa feodalisme, tanpa menjilat. Itu kesehatan demokrasi begitu. Kan akhirnya kalau begitu ya, kalau semua orang butuh uang, maka presiden mesti bikin perpu untuk membubarkan KPK, membubarkan lembaga-lembaga korupsi, karena semua orang ingin menjilat, kan gampang aja. Jadi balikin aja pada kultur feodal, bikin perpu tentang apa namanya, reinventing our very culture of feudalism misalnya, kan ada perpu begitu jadinya kan. Jadi keadaan ini nggak boleh kita kasih excuse karena semua orang butuh uang. Mak butuh uang juga, tapi dia nggak menjilat, tetap dia kritis pada kekuasaan. Mak mempersoalkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Itu, dia nggak menjilat. Karena dia tahu kalau pemerintah perbaiki ekonomi, maka dompet Mbak nggak akan bolong setiap hari. Tapi ini, penjilat-penjilat ini justru ingin agar supaya ekonomi tidak mengalami rasionalitas, supaya dia bisa pakai loophole itu untuk puji-puji pemerintah. Kan mestinya orang yang punya otak tahu bahwa ekonomi sekarang itu adalah kesalahan kebijakan istana. Tapi dia bilang bukan, kalau apa, ini karena sistem internasional, gitu kan, begitu kan. Loh, Indonesia bagian dari sistem internasional, dari global market. Jadi Indonesia menyumbang pada krisis ekonomi karena kebijakan pemerintah buruk kan itu jadinya kan. Tapi dia nggak mau lihat itu kan. Artinya ada elemen, saya sebut aja dengan gampang, elemen dungu yang bermukim di otak, di hati, di ginjal, di dengkul pada si manusia itu. Apalagi coba. Ya, saya tiap kali Kak Rocky bilang dungu-dungu itu, saya tetap tidak percaya karena yang Kak Rocky sebut dungu itu sebenarnya orang-orang berpendidikan loh. Orang-orang yang pintar-pintar juga banyak gitu. Nah, berkali-kali saya katakan, dungu itu bukan soal pendidikan, tapi kemampuan dia untuk pakai otak gitu. Kalau orang dikasih pengetahuan macam-macam, suruh aja 24 jam di depan Google, itu kan pengetahuannya banyak. Tetapi dia nggak bisa pakai menghubungkan satu keadaan dengan keadaan yang lain. Dia nggak bisa menganalisis bahwa kebijakan pemerintah menyebabkan daya beli turun. Kan itu orang dungu namanya kan. Justru karena dia punya metode, terdidik di universitas, kok dia nggak bisa lihat itu. Kalau orang biasa ya bisa masuk akal, dia nggak bisa lihat hubungan itu. Tapi justru karena orang yang punya pangkat akademis nggak bisa lihat itu, ya artinya dia dungu kan. Kan mestinya dia bisa lihat kan. Simple. Kembali lagi masalahnya otak lagi ini ya, akal sehat lagi ini akarnya. Iya, akalnya nggak kerja, gimana coba? Kenapa akalnya nggak kerja? Ya karena dia nggak perpanjang akalnya, dia perpanjang lidahnya kan. Apakah yang menarik berarti orang-orang waktu kita pertama kali merdeka itu lebih pinter, lebih gak dungu daripada kita sekarang dong? Jelas, karena culture-nya waktu itu adalah kesetaraan berargumen. Nggak ada orang sama-sama miskin, iya, tetapi bangga sama-sama karena merdeka itu. Sekarang justru bukan kebalikan, tapi bagian buruk dari kedunguan itu yang tiba-tiba muncul. Lain kalau presiden misalnya setiap 2 minggu kasih pidato bagus tentang intelektualitas, tentang integritas, tentang kesetaraan, maka kedunguan ini bisa berhenti. Tapi presiden kan nggak pilih itu kan, karena dia menganggap bahwa berpikir itu adalah bagian yang tidak diperlukan. Kan dia selalu katakan, saya aksi itu tanpa konsep kan. Jadi publik tidak dididik untuk berpikir konsepsional. Akibatnya tidak mampu untuk menghubungkan dua variabel untuk mengetahui di mana keadaan ini akan berakhir dan apa penyebab dari kesulitan kita. Nah, ketiadaan atau ketidakmampuan membuat analisis kritis itu menyebabkan orang bypass. Supaya saya bertahan hidup, maka lebih baik menjilat. Ini zaman Bung Karno lagi nih, jas merah kan, jangan kita ingat dulu ya, meskipun saya nggak tahu tapi lihat di berbagai di internet begitu betapa publik saat itu masyarakat sangat antusias jika ada Bung Karno yang pidato begitu ya, sangat menginspirasi.
otoriter. Nah, jadi sumbernya adalah otoriter, ya hilangnya demokrasi berarti mangkal penyebabnya. Iya, hilangnya demokrasi menyebabkan orang balik pada sistem otoriter yang Berarti kita sekarang tidak demokrasi dong. Nah, karena itu kalau kita mau pakai keterangan yang masuk akal, kita mesti sebutin bahwa ini sistem jadi tidak demokrasi karena banyak orang penjilat, kan begitu kan. Itu yang diterangkan oleh analis luar negeri yang tiap kali kita terpaksa mesti download karena akhirnya orang menganggap ya dengerin aja analis dalam luar negeri. Padahal kita juga tahu itu. Jadi kalau kita bilang bahwa Indonesia tidak demokratis, nanti influencernya mana buktinya? Justru bebas bicara. Iya, tapi masih ada penjilatan kan. Penjilat itu artinya nggak pakai otak, sehingga nggak mampu untuk menghasilkan argumentasi publik. Demokrasi itu tumbuh dengan argumentasi publik. Tanpa argumentasi publik tidak ada demokrasi. Yang ada adalah argumentasi lidah gitu. Kan itu soalnya kan. Jadi mesti dirumuskan, ya memang nggak demokratis. Oh, masih ada penjilat, mana ada penjilat merdeka. Kan demokrasi artinya semua orang merdeka untuk mengucapkan sesuatu. Ini menjilat. Nah, menjilat sebenarnya nggak ada soal, tapi yang menjilat ini juga ingin menutup diskursus dari orang-orang yang kritis kan. Jadi dia lakukan dua hal, dia menjilat ke atas, lalu dia menginjak ke bawah itu. Itu apa nggak parah tuh? Berarti memang menjilat aja, nggak usah pamer bahwa orang lain mesti ikut dia kan. Masa ada apa kontribusimu ngeritik-kritik? Tapi memang akarnya demokrasi itu ya, karena kita ingat ketika zaman Pak Harto, itulah ketika istilah ya ABS ya, asal Bapak senang itu mulai memang akrab ya. Itulah justru ketika otoriter begitu, dan tampaknya memang erat kaitannya antara demokratis dan budaya jilat menjilat ini sehingga ya zaman Pak Harto jelas ideologi pembangunan itu diperlukan supaya tidak terganggu, maka militer masuk dalam politik untuk menjaga stabilitas. Sudah, itu satu paket. Sehingga mudah kita mengerti mengapa orang terpaksa mesti mendekati kekuasaan segala macam. Ya udah, itu selesai. Tetapi begitu kita pindah ke reformasi, kultur itu masih hidup. Dan hidupnya itu menjadi sangat lengkap di era 6 tahun ini Presiden Jokowi. Itu yang diteliti secara independen oleh analis macam-macam, menganggap bahwa Indonesia itu sekarang ada tulisan tadi pagi baru beredar tuh, Indonesia itu disebut sebagai authoritarian pluralism itu. Seolah-olah ada pluralisme tapi otoriter. Karena orang nggak boleh berbeda. Jadi pluralisme itu dianggap sebagai ya udah kan jangan mengganggu. Plural boleh tapi jangan mengganggu, kan kontradiksi kan. Jadi seluruh keterangan akademis terhadap keadaan kita menunjukkan bahwa kita sudah tidak lagi ada di dalam keadaan demokratis. Tadi pagi Gatot Nurmantio di demo, diusir, bahkan dicaci maki di Surabaya itu. Dan itu kultur apa yang begituan tuh? Kultur yang ada di dalam sistem yang tidak percaya pada kritikan. Nah, itu kultur yang jilat menjilat. Yang mendemo itu pasti juga disuruh demo kan? Karena yang menyuruh yang ingin menjilat. Kan saya tidak percaya bahwa mereka yang ada di situ betul-betul otentik mewakili suara rakyat. Tapi ya udah, saya tonton aja sebagai deskripsi itu. Sebagai tanpa saya bikin evaluasi, karena evaluasi itu nanti bikin orang marah lagi. Jadi deskripsinya begitu, Pak. Tapi kalau kembali lagi, kalau tidak bisa menerima orang beda itu sebenarnya dua kubu kalau mau jujur, Kak Rocky. Ya, yang satu, kubu yang satunya memang tidak bisa menerima kritikan kita juga tidak bisa menerima kritikan mereka, jadi take two to tango. Enggak. Tidak. Tango itu di dalam ritme yang sama. It takes two to tango artinya musiknya sama. Ini musiknya beda, arrangernya juga beda kan. Nggak tepat menyebut it takes two to tango. Nah, kalau misalnya ini tadi disebut Gatot Nurmantio, apalagi ini udah September mendekati G30 SPK, ini biasanya soal film itu yang diperdebatkan. Ketika seseorang tidak mau menonton film, itu kan hak mereka begitu. Terus dicap PKI lah, pendukung PKI, padahal belum tentu mereka menurut. Jadi sebenarnya kita memang tidak demokratis di dua kubu di mana saja. Orang yang mau, nggak begitu cara lihatnya tuh. Ada orang nggak mau nonton film, ya udah. Ada orang yang ingin nonton film itu ya biarin aja. Yang nggak mau nonton, jangan larang orang yang mau nonton. Kan itu bukan. Nah ini saling dua-duanya, yang nggak mau nonton dibilang oh pendukung PKI, begitu kan? Yang mau nonton dibilang ini berlebih-lebihan, ada agenda macam-macam lah,
ingin jadi presiden, macam. Nggak ada soal bagi saya. Selama itu Anda pendukung PKI, Anda anti PKI, nggak ada soal. Selama itu diucapkan aja itu, bukan melarang. Kan itu nggak ada soal kan orang berbeda pendapat. Yang jadi soal adalah membatalkan orang lain untuk berpendapat. Bahkan mengorganisir orang untuk menghalangi orang berpendapat. Itu yang terjadi di Surabaya. Ya boleh aja kelompok yang nggak setuju dengan kami, ya bikin aja demo di situ, tandingan dengan ide yang lain gitu kan. Ide yang bertanding. Bukan kelompok ini ingin mengusir kelompok yang sana. Kan nggak benar kan? Apa yang salah di situ? Dan polisi mestinya dua pihak itu dilayani. Yang anti biarkan, yang pro biarkan. Yang penting nggak ada konflik. Tapi kalau polisi bilang, ini karena ada yang mendemo, sebaiknya kalian berhenti. Lo mestinya juga yang mendemo ini dihentikan. Kan hak bicara itu nggak boleh dihalangi. Hak untuk anti orang yang lagi pidato boleh. Tapi dia pidato juga. Jangan dia bawa massa untuk mengusir. Itu poinnya. Kan etika pertama dalam demokrasi, hargai pendapat orang lain. Dan tahan telunjukmu 1 milimeter dari hidung orang itu. Artinya jangan sentuh dia, artinya jangan usir, artinya jangan halangi. Itu prinsipnya. Mau caci maki sekuat-kuatnya silahkan, mau adu suara tawa silahkan, tetapi jangan mengusir orang lain. Karena hak demo itu adalah hak semua orang, yang pro maupun yang anti. Tapi dalam politik kita ini selain budaya jilat menjilat, ada lagi satu budaya. Apa itu? Budaya hantu menghantui. Kalau dulu Jokowi pernah menyebut politik gondoruo begitu ya. Karena dari dua kubu tampaknya. Satu kubu mengatakan radikal terus sebagai hantu besar. Kubu lainnya juga sama, komunis ini, PKI ini juga dijadikan hantu loh katanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah ini juga budaya kita ini saling menghantui dengan hantu-hantu itu. Itu bukan budaya kita, itu budaya demokrasi itu. Saling mengolok juga nggak ada soal. Kan saya terangkan tadi bahwa inti demokrasi adalah jangan tonjok orang lain. Jadi jangan pakai fisik gampangnya. Mau caci maki, pakai satir, macam-macam itu silahkan. Hujat menghujat, nggak ada soal. Sepanjang itu diucapkan dengan kedamaian. Kan problemnya cuma itu kan. Kita bisa maki-maki tapi dengan rasa damai aja kan. Kan yang kita ucapkan ke publik itu cuma deskripsi aja. Kalau saya bilang, Presiden Jokowi tidak paham tentang demokrasi. Itu adalah deskripsi. Atau Presiden Jokowi paham tentang demokrasi. Sama juga deskripsi kan. Kenapa kalau saya bilang tidak paham lalu orang marah? Kalau saya bilang paham lalu orang puji? Kan orang biasa aja, nggak usah kasih pujian, nggak usah kasih marahin. Kan? Karena saya cuma deskripsikan. Gitu. Lain kalau saya bilang Jokowi sebagai persona. Kan kita sebutkan bahwa ada orang yang nilainya B, ada orang yang nilainya E, ada yang D. Ya biasa aja. Kan itu penilaian kan. Tapi bagaimana bisa secara damai, Kak Rocky, kalau terus-terusan misalnya dari kubu sebelah di radikal-radikal terus, otomatis itu menyulut emosi di pihak lain. Sebenarnya pihak lainnya juga, ya ini sekarang di PKI terus begitu kan? Nah, dari awal demokrasi itu memang emosional. Yang nggak boleh adalah kriminalnya. Nggak ada soal sama sekali. Tidak ada problem. Mau radikal, mau apa, omong aja. Tapi jangan lakukan tindakan kekerasan. Cuman itu, intinya cuman itu. Nggak ada soal lain. Tuh. Ya, kan persahabatan itu harus dianggap bahwa setiap 5 tahun persahabatan warga negara itu dibatalkan melalui pemilu supaya ada persahabatan baru. Kan 5 tahun sekali kita pilih presiden lain. Jadi ngapain memastikan jadi penjilat yang nantinya di satu waktu juga akan berakhir. Tapi saya nggak bilang orang jangan menjilat, silahkan menjilat. Yang saya larang adalah jangan situasi demokrasi diisi oleh kultur yang kolonial, kultur yang feodal. Jangan kemerdekaan berpikir itu dihalangi oleh kekerasan. Adu massa boleh aja, tetapi tetap tidak boleh pakai kekerasan. Nah itu fungsi polisi itu. Bukan polisi justru ya. Kalau seandainya nih Kak Rocky dikasih penghargaan bintang Kejora atau ditawari jabatan apa oleh Jokowi, mau nggak Kak Rocky? Pangkat saya itu udah nggak muat, saya nggak taruh di mana itu penghargaan itu. Saya udah dihargai segala macam, apalagi penghargaan dari Rahma Sarita diundang buat mengkritik pemerintah. Jawabannya diplomatis muter-muter, mau nggak kalau dikasih jabatan misalnya, mau nggak dikasih jabatan? Saya terangkan ya. Bedakan antara penghormatan dan kehormatan. Penghormatan itu diberikan karena ada hierarki. Saya menghormati presiden
sebagai pemimpin upacara, saya terpaksa masih begini tuh. Keterpaksaan itu karena aturan tuh, karena kita lagi upacara kemerdekaan. Tapi itu penghargaan atau penghormatan, bukan kehormatan. Kehormatan diberikan oleh hati nurani. Jadi bisa ada jenderal, dia dapat penghormatan dari anak buahnya tuh. Ada menteri dapat penghormatan dari anak buahnya. Kenapa? Ada kepala daerah dapat penghormatan dari aparat anak buahnya. Karena aturannya begitu hierarkinya. Tapi dia dapat penghormatan, bukan kehormatan. Yang dapat kehormatan bisa tukang sampah, bisa si satpamnya, bisa si supirnya yang dapat kehormatan. Karena kejujuran orang-orang kecil itu. Nah, kita ingin agar supaya kehormatan itu diberikan karena bukan disimbolkan dengan penghormatan yang diberikan oleh negara atau kekuasaan. Itu nggak otentik. Jadi jawabannya Gitu. enggak gitu ya? Bukan enggak, kita bedain itu. Kan Oke. kalau begini misalnya, saya dapat penghormatan, diberi piagam penghormatan. Dari siapa? Tentu dari orang yang moralnya lebih bagus dari saya kan, bukannya yang lebih rendah dari saya. Kalau dapat penghormatan dari maling, masa Anda terima? Nggak bisa dong. Kan itu bedanya tuh. Jadi kita hanya dapat penghormatan dari orang yang terhormat. Kan itu bedanya. Nah, kita ingin agar supaya itu yang diedarkan ke publik. Anda bisa bilang, saya dapat penghormatan berapa? Saya tiap hari dapat penghormatan dari mana? Dari maling, dari tukang bohong, dari tukang tipu, dari orang yang bicara pagi lain, malam lain. Itu bukan penghormatan, itu namanya penghinaan. Gitu kira-kira. Iya, tapi ya yang lebih utama tadi itu kehormatan ya. Karena itulah yang membedakan kita ya. Justru Nah, itulah yang itu dia. membedakan sebenarnya kehormatan. Bahkan saya Itu pernah yang baca, membedakan apa? Itu yang membedakan realita dengan Apa? Jadi karena aku pernah baca di mana ya? istana. Istana. Pernah baca, jadi nggak saya sebut sumbernya ya, karena saya lupa. Pokoknya intinya gini, kita boleh saja menjadi anjing begitu ya. Tapi anjing yang dengan kehormatan ya, anjing yang berdiri tegak, yang tidak akan menjilat sepatu tuannya hanya untuk sepotong tulang begitu. Saya baca di mana? Lupa. Tapi Itu menurut di- saya Ya itu versus macam itu banyak di dalam misalnya Jose Rizal dari pejuang Filipina sebelum dia ditembak mati dia bilang begini, saya akan pergi ke tempat di mana tak seorang pun menyembah tuannya. Kan sama aja kan. Jadi keadaan itu yang membuat kita percaya bahwa integritas dan bagian yang etis dari manusia itu tidak berkurang hanya karena diolok-olok, hanya karena dicaci maki. Kan itu pertahanan moral kita kan, sebagai manusia gitu, sebagai sesama. Tapi kalau presiden itu harus menerima kritikan, caci maki segala macam, karena dia pejabat publik, kan itu bedanya kan. Nah, orang sering personifikasi soalnya seolah-olah presiden itu adalah agen moral. Dia bukan agen moral, dia pejabat publik yang punya kepentingan. Dan kepentingannya bisa menghalangi kelegaan moral saya atau orang lain. Maka kita kasih kritik. Simpel aja prinsip-prinsip itu. jadi kesimpulannya selain akal sehat, kehormatan juga perlu ya. Ya kalau akal sehat ada, pasti dia tahu bedain antara kehormatan dan penghormatan. Baik, yang terhormat. Baik, terima kasih nih sudah Oke, Rahma. ngobrol. Ya, yang terhormat juga ini para penonton Realita TV ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan, nantikan terus tayangan kami ya di Realita TV di acara Sarinya Berita. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.